Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basti Triansyah. Saya mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya Fakultas Agama Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memberi sedikit tutorial tentang menggunakan SPSS. Pertama, kita bab 1 dulu ya, pendahuluan. Di mana latar belakangnya statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Dalam pengertian yang paling sederhana, statistik ini artinya data. Dan dalam pengertian yang lebih luas, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Data merupakan bahan baku informasi, dapat didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan sebagainya. Sedangkan populasi ialah kumpulan dari organisme-organisme sejenis yang dapat berbiak silang. Dan sedangkan komunitas atau bisa juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu areal tertentu. Sampel adalah banyak data yang diambil dengan jumlah tertentu dari populasi yang ada. Terus, mengenai tentang uji linearitas, ini merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear, tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dapat dipilih, digunakan atau tidak. Dari hasil uji ini dapatkan kesimpulan bahwasanya distribusi data penelitian dikategorikan linear, maka data penelitian dapat digunakan dengan metode-metode yang ditentukan. Terus, langkah uji linearitas merupakan yang harus dilakukan untuk melakukan uji ini ialah membuat pengelompokan skor prediktor yang nilainya sama menjadi satu kelompok data dengan tetap memperhatikan pasangan data pada masing-masing kriteria. Adapun dasar pengambilan keputusan uji linearitas melalui SPSS dan perhitungan yaitu dengan melihat nilai signifikansi dan F hitung pada hasil uji linearitas. Oke, sekarang kita akan langsung ke contoh kasusnya aja ya. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan metode kombinasi. Kemudian diambil sampel secara acak dari populasi yang ada di kampus. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 subjek secara random adapun datanya merupakan sebagai berikut. Nah, data dari 15 ini merupakan perbedaan motivasi belajar antar mahasiswa yang sebelum dan sesudah diberikan metode kombinasi. Bisa dilihat ya, sebelum ini ada 15 data dan sesudah ada 15 data juga. Terus next. Data dimasukkan pada lembar kerja SPSS menggunakan nama variabel sesudah dan sebelum, seperti contoh di bawah ini. Nah, kita lihat ini. Bisa dilihat ya. Saya zoomkan. Memakai sesudah dan sebelum. Oke. Data-data yang tadi kita masukin ke sini. Kita masukin semuanya. Lalu kita next. Nah, ketika sudah selesai data dimasukin, kita menganalisis. Bagaimana? Nih, analisis data dilakukan dengan mekanisme pemilihan menu sebagai berikut. Pertama, analis. Ada analis ini. Terus pilih menu compare means. Ada compare means lalu means.
sehingga menu SPSS tampak seperti gambar berikut ini. Nah, ini contoh tampilannya ya. Ketika data sudah dimasukin, sudah dikasih nama sebelum dan sesudah, kita menganalisis dengan uji linearitas. Nah, kita mengambil di analisis, kita mengambil compare dan means. Terus selanjutnya akan keluar seperti ini. Setelah muncul kotak dialog SPSS seperti gambar di bawah ini, maka dapat dilakukan proses sebagai berikut. Nah, pindahkan sesudah ke variabel dependen dan pindahkan sebelum ke variabel independen. Oke. Ini sesudah di atas ini ya, di dependent list dan sebelum independent list. Terus sebelum itu kita jangan langsung ketik oke ya, karena kita ada beberapa tahapan lagi. Nah, lalu pilih kotak options dan pilih test of linearity seperti tampak pada gambar di bawah ini. Seperti gambar ini ya. Baru continue. Langsung kita next. Hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya tampak seperti pada bagian berikut, yaitu ada case processing summary. Di sini ada sesudah dan sebelum, include, exclude, total. Ini report sebelum sesudah, ada mesh, name, dan student deviation. Dan muncul gambar seperti ini juga. Selanjutnya ada ANOVA table, ada measure of accession. Di mana di sini kita dapat mengambil kesimpulan ya. Dari data yang kita coba ini, kita mengambil kesimpulan bahwasanya hasil analisis uji linearitas dengan menggunakan SPSS menghasilkan harga F sebesar 1,291 dengan signifikansi 0,343 kurang lebih besar dari 0,05. Uji linearitas dilakukan dengan menyusun hipotesis, misalnya HO-nya model regresi linear dan H1-nya model regresi tidak linear. Menetapkan taraf signifikansi, misalnya delta sama dengan 0,05. Terus membandingkan signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis dengan signifikansi ditentukan delta. Bila signifikansi lebih besar dari delta dan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan berarti regresinya linear. Dan bila signifikansi lebih kecil dari delta dan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima, berarti regresi tidak linear. Dan ternyata hasil analisis kita menunjukkan bahwa signifikansinya 0,343 lebih besar dari delta 0,05. Dengan demikian hasil uji linearitas dengan menggunakan SPSS menunjukkan model regresi linear di mana sebelum diberikan pelatihan metode kombinasi memiliki hubungan yang linear dengan sesudah diberikan pelatihan metode kombinasi. Nah, sekian yang dapat saya berikan. Mungkin terdapat kekurangan, itu murni dari saya karena kita sama-sama belajar di sini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.